Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Pak ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Raka Home, channel terbaik yang pastinya hari ini kita akan sepertinya kita bakalan bermain IPA belajar ya. Kita belajar IPA bab 2 yang judulnya klasifikasi makhluk hidup. Nah, ini. Jadi di sini kita akan mempelajari itu ya, mengklasifikasikan makhluk hidup, tumbuhan, hewan, dan hewan yang makhluk hidup yang hanya dapat dilihat dengan mikroskop gitu ya. Oke, sebelumnya jangan lupa beri like, share, komen, dan pastinya subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian tahu video terbaru dari channel ini, yaitu channel Raka Home ya. Oke, lanjut. Set. Nah, ini bab 2 klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, cara mengklasifikasi makhluk hidup. Oke, di sini yang pertama kita cara mengklasifikasi makhluk hidup, lalu ada ciri-ciri makhluk hidup gitu ya. Nah, diantaranya yang pertama bernafas. Nah, kalau kita itu bernafas menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida gitu ya. Jadi itu kalau manusia, dan makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan itu mempunyai cara lain untuk bernafas gitu ya. Lalu yang kedua, memerlukan makanan dan minuman. Jadi makhluk hidup tuh kalau nggak makan nggak minum ya nggak bisa hidup. Ya jadi pokoknya kita harus makan dan minum gitu ya guys ya. Iya gitu. Makhluk hidup itu harus makan dan minum. Ya betul sekali. Betul sekali. Yang ketiga, bergerak. Kalau nggak gerak ya mati, berarti nggak hidup. Ya jadi makhluk hidup itu bergerak. Kalau nggak bergerak seperti yang tadi dibilang, mati, tidak hidup. Ya jadi kita harus bergerak. Makhluk hidup bergerak. Kalau misalnya nanya, tumbuhan itu kan di tanah, gimana geraknya? Bisa dia gerak gitu ya. Lalu yang keempat, tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang. Nah, ini sudah pasti makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Yaitu memang sudah ciri-cirinya dari makhluk hidup gitu ya. Coba kalau nggak tumbuh dan nggak berkembang, kayak handphone ini, nggak bakal tumbuh, nggak bakal berkembang ya. Lalu yang kelima, berkembang biak atau reproduksi. Ini tujuannya untuk melestarikan makhluk hidup tertentu ya. Misalkan hewan itu berkembang biak, biar itu tujuannya biar tidak punah gitu hewannya gitu ya, maksudnya dan tujuannya. Lalu yang keenam, peka terhadap rangsang. Misalnya kita terkena api gitu, nah nih api sek gitu ya, terus langsung kita akan menghindar gitu ya. Itu yang dinamakan peka terhadap rangsang. Ya itu namanya bisa disebut juga iritabilitas gitu ya. Lalu yang ke berapa nih bang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ke-7. Yang ke-7, menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Itu yang disebut adaptasi. Nah itu ya guys ya. Jadi kita memerlukan
adaptasi itu salah satu ciri dari makhluk hidup gitu ya, menyesuaikan diri terhadap lingkungan gitu ya itu. Oke, lanjut. Nah, pengklasifikasian makhluk hidup nih, set ya, bang, yang pertama klasifikasi dikotom dan kunci determinasi. Nah, ini yang pertama ada kriteria klasifikasi tumbuhan. Nah, ini ada 4 nih. Ya, nih tumbuhan. Ini namanya tumbuhan paku ya. Di bawahnya ini ada. Oke, itu ada 4 kriteria klasifikasi tumbuhan, itu ada 4 ya. Yang pertama, organ perkembangbiakannya. Apakah vegetatif atau generatif gitu ya kan? Ada yang vegetatif dan generatif gitu ya. Itu yang pertama ya. Kriteria klasifikasi tumbuhan. Ada vegetatif, ada generatif, vegetatif, generatif, vegetatif. Oke, lanjut kriteria klasifikasi tumbuhan yang kedua. Habitusnya, apakah berupa pohon, semak, ataupun perdu gitu ya. Jadi itu. Jadi kan ada yang berupa pohon, perdu, dan semak. Semak itu ya semak-semak gitu, tahu kan. Lalu pohon itu seperti pohon mangga gitu ya, yang berbuah mangga gitu ya, yang bisa dimakan gitu ya, yang lalu yang ketiga, capek ya, bentuk dan ukuran daun, apakah kecil atau besar, apakah panjang atau lebar, itu yang disebut kriteria klasifikasi tumbuhan, itu yang dicari. Apakah kecil atau besar, apakah panjang atau lebar, apakah capek ya, capek ngomongin, udah selesai capek enggak itu yang kedua. Yang ketiga bang. Sekarang yang keempat, kriteria klasifikasi tumbuhan yang keempat adalah cara berkembang biak, seperti yang tadi dibilang, yaitu ada vegetatif dan generatif gitu ya. Kalau generatif itu yang melalui proses seksual, dan kalau vegetatif aseksual gitu ya. Seperti itu. Lalu yang kedua, kriteria klasifikasi hewan. Nah, di sini ada sapi sama kambing. Kambingnya nggak ada mata, Bay. Pi, apa kabar, Pi? Oke, kriteria klasifikasi hewan yang pertama. Yang pertama. Oke. Yang pertama dari saluran pencernaan. Nah, kalau yang masih tingkat rendah itu belum mempunyai saluran pencernaan makanan. Kalau yang sudah tinggi itu udah mempunyai lubang mulut gitu ya, terus saluran pencernaan dan anus, itu sudah memiliki saluran pencernaan. Itu kriteria klasifikasi hewan yang pertama gitu ya. Dari saluran pencernaan makanannya gitu ya. Oke. Lalu kriteria klasifikasi hewan yang kedua. Ini 4, Bang. 3. Satu. Nah, udah gini aja. Nah, yang kedua itu adalah kerangkanya atau skeleton. Enggak tahu lah, ya itulah pokoknya ya. Apakah kerangka di luar tubuh yang dinamakan exoskeleton atau di dalam tubuh endoskeleton? Itu yang di dalam tubuh dinamakan endoskeleton dan di luar tubuh dinamakan exoskeleton. Ya, jadi ada yang di luar tubuh, ada yang di dalam tubuh gitu ya. Nah, kalau sapi ini di dalam tubuh, guys. Kambing juga. Oke, ini ada loncengnya nih di bawah leher, bisa diperhatikan ya. Tapi tidak menyangkut pada pelajaran hari ini ya. Oke. Nah, di belakang itu ada tumbuhan nih. Ini semuanya alam semua gitu. Nggak ada yang buatan gitu ya.
Mungkin ada tapi kecil banget gitu ya. Ini ada bunga-bunga gitu ya. Harusnya ini nggak usah ada nih, udah ada tumbuhan di belakangnya. Tapi nggak jelas ya. Bisa nih. Oke, langsung yang ketiga dari kriteria klasifikasi hewan. Yang ketiga ya, anggota gerak. Apakah berkaki 2, 4 atau tidak berkaki? Berkaki 2 itu contohnya kayak ayam, bebek, itu berkaki 2 ya. Seperti itu. Lalu yang berkaki 3, nggak ada bang. Bajai itu kendaraannya roda. Yaudah lanjut. Yang ada yang berkaki 4. Ini contohnya sapi yang ada pada gambar ini. Halo Pi, halo. Itu contoh hewan berkaki 4 ya guys ya. Ini juga ada kambing. Halo Bing, apa kabar bro? Bro, apa kabar bro? Bro. Ya udah, ya udah. Atau yang tidak memiliki kaki, contohnya adalah cacing dan ular gitu ya. Tuh nggak memiliki kaki tapi pakai gitu. Lalu yang ketiga, kunci determinasi. Ini ada 8 kuncinya. Jadi di sini disebutkan kunci determinasi adalah suatu kunci yang dipergunakan untuk menentukan film atau divisi, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies atau jenis gitu ya. Spesies bisa dibilang jenis gitu ya. Nah, dasar yang dipergunakan kunci determinasi adalah identifikasi makhluk hidup dengan menggunakan kunci dikotom. Nah, yang harus diperhatikan nih ada 8 nih. Yang pertama, kunci harus dikotom. Lalu yang kedua, kata pertama dalam tiap pernyataan dalam satu kuplet harus identik gitu ya. Lalu yang ketiga, pilihan atau bagian dari kuplet harus kontradiktif ya. Jadi antara satu sama lain ada yang diterima dan ditolak gitu ya. Lalu yang keempat, hindari pemakaian yang tumpang tindih gitu. Jadi jangan tumpang tindih. Atau hal-hal yang bersifat relatif dan kuplet. Contohnya panjang daun 4-8 cm, daun besar atau kecil gitu ya. Lalu yang kelima, gunakan sifat-sifat yang bisa diamati. Contohnya kayak cepat atau lambatnya lari. Jadi kalau sapi itu larinya seberapa cepat, kalau harimau larinya seberapa cepat, seperti itu ya. Tapi kalau sama manusia cepetan mana ya? Udah lanjut ya. Yang keenam, pernyataan dari 2 kuplet yang berurutan jangan dimulai dengan kata yang sama. Jadi harus beda gitu ya guys ya. Lalu yang ketujuh, setiap kuplet diberi nomor. Jadi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nanti jadi matematika ya. Yang 8, buat kalimat pertanyaan yang pendek. Ya, harus singkat, padat, jelas gitu ya, pendek. Yang pertama ini ada mengenal dan menggunakan mikroskop. Ambil mikroskop dengan tangan kanan memegang lengan mikroskop, tangan kiri memegang alas mikroskop. Diambil, set,